Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Jadi, kali lalu video saya yang merespon ceramahnya Pendeta Deki Gadas itu berusaha untuk menunjukkan asumsi dan kesalahan logikanya yang sampai pada kesimpulan-kesimpulan tertentu, terutama tentang penolakannya terhadap Maria sebagai tabut perjanjian. Nah, video yang pertama itu hanya upaya menunjukkan bahwa argumennya tidak sah, tidak valid, sehingga kesimpulannya tidak benar. Tetapi dari kesimpulannya itu baru metodologinya. Kita sekarang memeriksa konten dari ceramah tersebut. Maka saya akan mengajak kita untuk mencoba memberikan refutasi yang meskipun refutasi terhadap kesimpulan dari argumentasi Deki Gadas yang meskipun ya dengan logika yang cacat mereka sampai pada kesimpulan yang memang sudah diasumsikan sebelumnya, yaitu penolakan terhadap Mariologi ya. Nah, untuk langsung melihat apa saja penolakannya, mari saya mengajak kita sekalian untuk memberikan refutasi dan penegasan apologi Katolik ya terhadap Maria sebagai tabut perjanjian baru. Maksudnya yang dipertanyakan oleh Verbum Veritatis dalam ceramahnya bernomor 239. Jadi, refutasi dan penegasan apologi Katolik terhadap ceramah VV 239, Maria tabut perjanjian baru. Jawaban Katolik adalah yes, Maria adalah tabut perjanjian baru. Ya. Nah, kita mau merefutasi poin-poin yang bisa disimpulkan melalui asumsi yang sudah ditunjukkan bahwa itu salah dan tidak logis di dalam video sebelumnya, berdasarkan analisis apologetika Katolik terhadap pencapaian dari ceramah tersebut. Nah, poin-poin yang bisa disimpulkan dari khotbah Protestan Deki Gadas adalah sebagai berikut. Yang pertama, argumen tipologi yang digunakan oleh apologis Katolik untuk membela dogma Maria adalah penyalahgunaan metode interpretasi dan tidak memiliki dasar Alkitab yang jelas. Oke. Yang kedua, tidak ada ayat eksplisit dalam Alkitab yang mendukung konsep Maria sebagai tabut perjanjian, Maria Assumpta atau Maria sebagai Semper Virgo. Noted. Yang ketiga, dogma Maria Assumpta berasal dari literatur Gnostik dan baru diterima oleh gereja berabad-abad setelah zaman para rasul. Cek. Kemudian, tipologi dalam Alkitab hanya dapat digunakan jika ada dasar eksplisit yang mendukungnya, seperti dalam kasus Kristologi Yesus, tetapi tidak ada dasar eksplisit untuk tipologi Maria. Oke. Dan yang kelima, oleh karena itu, kesimpulan di atas kesimpulan dari ceramah 239 VV itu, ceramah heretik itu, doktrin-doktrin Maria yang didukung oleh tipologi harus dianggap sebagai spekulasi teologis tanpa dukungan yang sah dari Alkitab atau tradisi awal gereja. Oke, kok tiba-tiba Protestan bicara tradisi ya? Aku heran. Oke, tapi mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama, tipologi bukan penyalahgunaan, melainkan metode biblis yang sah. Argumen Protestan Deki Gadas adalah tipologi yang digunakan untuk membela dogma Maria adalah penyalahgunaan metode interpretasi dan tidak memiliki dasar Alkitabiah yang jelas. Refutasi dari pihak Katolik, tipologi adalah metode penafsiran yang digunakan secara sah dalam Alkitab itu sendiri. Yesus dan para rasul sering menggunakan tipologi dalam memahami perjanjian lama sebagai bayangan dari perjanjian baru. Yesus mengajarkan bahwa Musa dan para nabi berbicara tentang Dia. Lukas bab 24 ayat 27. Paulus menggunakan tipologi untuk membandingkan Adam dengan Kristus. Roma bab 5 ayat 14. Surat Ibrani membandingkan tabernakel dan imam besar perjanjian lama dengan Yesus. Ibrani bab 9 ayat 1 sampai 12. Jika tipologi dianggap sebagai penyalahgunaan metode, maka hal yang sama juga harus diterapkan terhadap Yesus dan para rasul. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menolak tipologi ketika diterapkan pada Maria, selama itu konsisten dengan teologi perjanjian baru. Konsisten ya. Saya sudah temukan dua kata yang tidak ditemukan di dalam Protestantisme: konsistensi dan partisipasi.
C itu. Yang kedua, Maria sebagai tabut perjanjian baru, tipologi yang konsisten. Argumen Protestan De Kingadas sebagai berikut. Tidak ada ayat eksplisit dalam Alkitab yang mendukung Maria sebagai tabut perjanjian baru. Jika Maria adalah tabut, maka seharusnya Elizabeth adalah Daud, yang bertentangan dengan klaim bahwa Yesus adalah Daud baru. Saya pikir ini dibuat-buat ya, alasannya dibuat-buat ya, karena yang pertama dia tahu bahwa eksplisit itu pasti mudah dibantah, maka ditambahkan adalah Daud, maka konsekuensinya Elizabeth adalah Daud baru. Menurut saya ini terlalu dibuat-buat ya alasan. Nah, refutasi dari pihak Katolik, tidak semua doktrin Kristen memiliki ayat eksplisit, tetapi diajarkan secara implisit dalam Alkitab. Kita kan tahu kan, membaca sebuah teks ada makna tersurat dan ada makna tersirat ya. Contoh, Tritunggal tidak disebut secara eksplisit dalam Alkitab, tetapi diimani oleh umat Kristen. Cari kata, tidak ada kata Tritunggal, atau kata Bible sendiri tidak ada di dalam kitab suci. Kemudian kanonisasi Alkitab, daftar kitab yang diakui sebagai kitab suci juga tidak ada dalam Alkitab. Karena tidak ada dalam Alkitab, makanya Martin Luther buang sebagian, juga kamu biasa saja kan itu ya. Nah, Maria sebagai tabut perjanjian baru memiliki dasar tipologi yang kuat, punya dasar tipologi yang kuat. Yang pertama, tabut perjanjian lama membawa firman Allah dalam bentuk dua loh batu. Keluaran bab 25 ayat 16. Yang kedua, Maria membawa firman Allah dalam daging, yaitu Yesus. Yohanes bab 1 ayat 14. Kemudian Roh Kudus menaungi tabut perjanjian dalam kemah suci. Keluaran bab 40 ayat 34 sampai 35, sama seperti Roh Kudus menaungi Maria saat mengandung Yesus. Lukas bab 1 ayat 35. Epis apa itu? Epis kasaka apa itu? Nah, bahasa Yunani, saya lupa. Mengenai perbandingan antara Elizabeth dan Daud, ini adalah perbandingan tematik, Pak, bukan identitas satu ke satu, korespondensi satu-satu, bukan, itu bukan namanya tipologi, itu namanya kesamaan. Itu korespondensi satu-satu, bukan itu yang dimaksud. Ini adalah perbandingan tematik ya. Dalam tradisi Yahudi, paralelisme digunakan untuk menunjukkan pola yang berulang, bukan untuk menyamakan tokoh secara mutlak. Poin yang ketiga, Wahyu bab 11 ayat 19 dan Wahyu bab 12 ayat 1 sampai 2 menunjukkan Maria dalam kemuliaan. Ya. Argumen Protestan De Kingadas seperti ini. Wahyu bab 11 ayat 19 dan Wahyu bab 12 tidak berbicara tentang Maria, tetapi tentang gereja. Perempuan dalam Wahyu bab 12 memiliki keturunan lain, sehingga tidak mungkin Maria. Oke, refutasi Katolik adalah konteks Wahyu bab 11 ayat 19 sampai bab 12 ayat 1 sampai 2. Kitab Wahyu sering menggunakan simbolisme yang memiliki lebih dari satu makna. Ya, Kitab Wahyu tidak bisa dibaca literal begitu saja. Apokaliptik, sastra apokaliptik. Wahyu bab 11 ayat 19 berbicara tentang tabut perjanjian yang muncul di surga, yang diikuti langsung oleh gambaran perempuan di Wahyu bab 12 ayat 1. Ini menunjukkan hubungan erat antara tabut dan perempuan tersebut. Perempuan dalam Wahyu 12 melahirkan Mesias yang secara historis mengacu pada Maria. Atau siapa yang melahirkan Mesias? Protestan kan? Kemudian makna perempuan dalam Wahyu 12. Katolik mengakui bahwa perempuan dalam Wahyu 12 merujuk pada Maria, gereja, dan Israel sekaligus, triplet. Ya. Maria secara langsung menggenapi Wahyu 12 sebagai ibu dari Kristus. Gereja juga disebut sebagai ibu bagi umat beriman karena gereja melahirkan orang-orang Kristen melalui sakramen. Gereja Katolik ya, bukan gereja-gereja Protestan karena tidak punya sakramen. Kemudian Israel melahirkan Mesias karena Yesus datang dari bangsa Israel. Yes. Jadi triplet, makna 3 triplet. Maria, gereja, Israel. Kemudian ada keturunan lain dalam Wahyu bab 12 ayat 17. Kata keturunan tentu saja tidak harus dipahami secara biologis, Pak. Yesus sendiri menyebut murid-muridnya sebagai saudara
Ya. Mungkin kau bilang itu tidak cocok saudara dengan keturunan. Pakai akal dulu. Matius 14 ayat 49 sampai 50. Ya. Dalam konteks gereja, semua orang Kristen adalah keturunan Maria secara rohani. Semua orang Kristen adalah keturunan Maria secara rohani. Jadi menyangkal Maria bahaya. Itu jadi anak durhaka. Jadi Wahyu bab 12 secara sah dapat diterapkan kepada Maria tanpa meniadakan aspek simbolisme lainnya. No. Ya. Nah, poin yang keempat, dogma Maria Assumpta tidak bertentangan dengan tradisi gereja. Ya. Argumen Protestan Deking Gadas, dogma Maria Assumpta berasal dari literatur gnostik abad ketiga dan tidak dikenal dalam gereja mula-mula. Ya, argumen ini sudah menguasai polemikus-polemikus Protestan di luar sana. Refutasi Katoliknya adalah pengajaran tentang Maria Assumpta sudah ada sejak awal dalam tradisi suci. Ya, Protestan kan menolak itu, jadi memang blank soal tradisi suci. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Alkitab, Maria Assumpta telah lama menjadi bagian dari iman Kristen sebelum didefinisikan secara dogmatis pada tahun 1950. Santo Gregorius dari Tours abad ke-6 sudah menyebut tentang Maria yang diangkat ke surga. Santo Yohanes dari Damaskus abad ke-8 menegaskan bahwa Maria tidak mengalami korupsi jasmani. Sumber dari literatur gnostik tidak membatalkan keabsahan dogma. Ya. Adanya catatan dalam literatur non-Kristen tidak berarti bahwa ajaran tersebut berasal dari bidat. Itu kesimpulan yang salah, karena ada catatan dicatat oleh Gnostik. Anda sengaja mendistorsi ajaran Katolik bahwa orang Katolik ambil dari situ. Seharusnya Protestan dalam hal ini harus mengakui bahwa kamu mengambil dari kitab sucinya orang Katolik, begitu. Ya kan? Karena pola yang kamu gunakan itu yang kamu terapkan untuk orang Katolik. Ya, kamu pikir orang Katolik itu baca buku dulu baru buat doktrin, macam Protestan. Protestan itu baca buku, buat bikin ajaran. Baca buku, bikin ajaran. Ya bukan? Coba tanya. Semua Protestan itu baca bukunya orang Katolik, bikin ajaran. Baca buku orang Katolik, bikin ajaran. Orang Katolik tidak. Ya, iman itu diwariskan turun-temurun, bukan dari baca-baca buku. Kemudian ada banyak ajaran Kristen yang juga terdapat dalam tulisan-tulisan non-Kristen, tetapi tetap diakui sebagai bagian dari iman Kristen. Ya, banyak ajaran Kristen yang ada dalam tulisan non-Kristen, tapi kalau itu ajaran Kristen, ya ajaran Kristen, bukan dibalik, begitu. Misalnya gagasan tentang kehidupan setelah kematian. Ya, banyak kan ada ajaran gagasan-gagasan di luar tentang kehidupan setelah kematian. Tapi apakah gagasan kepercayaan akan kebangkitan badan, kehidupan sesudah kehidupan kekal itu berasal dari luar sana? Konsili Efesus tahun 431 Masehi mendukung kehormatan terhadap Maria. Konsili ini menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos, Bunda Allah. Ini menjadi dasar perkembangan teologi Maria, doctrine development, ya, termasuk pemahaman bahwa Maria tidak mengalami kebinasaan jasmani. Kemudian yang kelima, Semper Virgo didukung oleh tradisi dan Alkitab. Argumen Protestan, Deking Gadas, Maria memiliki anak-anak lain setelah Yesus, sehingga konsep Semper Virgo tidak didukung oleh Alkitab. Jelas sekali Deking Gadas adalah penganut bidat Helvidianisme. Ya, penggagas teori ini adalah Helvidius yang direfute habis-habisan oleh Santo Hieronymus, yang di lain pihak diambil oleh Deking Gadas untuk mendukung kanon Alkitab. Jadi kita lihat betapa Deking Gadasnya pelin-pelannya, yang dia suka dia ambil, kan tidak suka dia buang. Jadi ini kelihatan ketika berhubungan dengan Semper Virgo, Hieronymus buang di kotak sampah, dia ambil ke Helvidius. Nanti kalau sampai kanon, dia ambilnya Hieronymus dan Luther, Helvidius dia tidak peduli lagi, begitu. Ya, dari Hieronymus yang sempat dibela-bela diagung-agungkan oleh
oleh De Kingadas sebagai Bapak Gereja yang paling cerdas dan Bapak Gereja semua lainnya bodoh semua karena tidak tahu kanon Alkitab yang sebenarnya, justru mendukung Semper Virgo. Nah, ketika Hieronymus justru merefute pendapat De Kingadas sendiri, kita tidak tahu De Kingadas mau ikut siapa lagi. Ini ketahuan kan, ini mental Protestannya mulai tumbuh di sini. Mental heretiknya mulai langsung kelihatan, bukan heretik. Heretik itu keras kepala loh, ya. Jadi refutasi Katolik seperti ini. Penggunaan kata saudara dalam Alkitab, ya ini mungkin sudah dikenal ya sebagai refute dari pihak Katolik. Dalam bahasa Ibrani dan Aram, kata saudara yang dalam bahasa Yunani itu adelphos sering digunakan untuk merujuk kepada sanak keluarga, bukan hanya saudara kandung. Kemudian contohnya Abraham dan Lot disebut sebagai saudara dalam Kejadian bab 13 ayat 8, meskipun Lot sebenarnya adalah keponakan Abraham. Nah, tidak ada tempat dalam Alkitab yang secara eksplisit menyebut bahwa Maria memiliki anak lain selain Yesus. Ini tambahan Protestan sebenarnya, di mana Maria melahirkan anak kedua yang bernama DN atau MJN. Oke, nah sikap gereja mula-mula, tradisi gereja mula-mula, termasuk tulisan-tulisan Santo Hieronymus dan Santo Agustinus mendukung keperawanan Maria yang abadi. Protestan awal seperti Martin Luther, John Calvin, dan Zwingli juga percaya bahwa Maria tetap perawan sepanjang hidup. Di sini nampak Protestantisme itu sebentuk reformation infinite regress. Infinite regress of reformation. Begitu Luther menolak gereja, kemudian orang menolak Luther, yang orang yang menolak Luther ditolak lagi oleh orang berikutnya, sampai sekarang Deki juga pasti ditolak oleh beberapa, Erastus Sabdono, Joshua Teu, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa menghentikan reformasi di dalam Protestan. Dalam istilah mereka reformasi, tapi maksudnya tidak ada yang bisa menghentikan pemberontakan di dalam Protestantisme. Tuhan sendiri angkat tangan membiarkan kalian membelah diri terus-menerus sambil membela diri. Ya, Tuhan sih nonton kamu sudah mau buat apa? Soalnya mau tunduk lagi begitu, tidak bisa atur lagi. Tuhan lepas tangan terhadap Protestan yang membelah diri. Tidak ada yang sanggup menghentikan pembelahan diri Protestan. Ya, iya kan? Nah, kesimpulan dari apologi Katolik yang pertama, tipologi adalah metode penafsiran yang sah dalam Alkitab dan tidak boleh ditolak hanya karena digunakan untuk membela ajaran Katolik. Yang kedua, Maria sebagai taut perjanjian baru memiliki dasar kuat dalam kitab suci dengan paralel yang konsisten antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketiga, Wahyu 12 secara sah dapat diterapkan pada Maria tanpa meniadakan aspek gereja atau Israel dalam simbolisme teks. Dan yang keempat, Maria Assumpta bukan ajaran baru, tetapi bagian dari tradisi gereja yang telah berkembang sejak abad-abad awal kekristenan. Yang kelima, Semper Virgo didukung oleh penggunaan bahasa Ibrani atau Aramaik dalam Alkitab serta kesaksian dari gereja mula-mula. Dan demikian, ceramah DN tidak berhasil membuktikan bahwa ajaran Katolik tentang Maria bertentangan dengan kitab suci atau tradisi suci. Tidak berhasil. Failed. Nice try. Nah,